Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru, yaitu akhirnya Arsenal menyudahi keterpurukan dengan benteng kokoh bernama Tomiyasu. Sementara itu dari MU ada Ronaldo yang digadang menjadi penendang utama. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, setelah menang atas Tottenham Hotspur, Mikel Arteta mendedikasikan kemenangan untuk pendukung Arsenal. Nah, di balik kegemilangan skuad Gunner ada Tomiyasu yang tampil kokoh dalam pertahanan. Dalam laga bertajuk Derby London Utara, Arsenal berhasil menang meyakinkan atas Tottenham Hotspur. Saat itu The Gunners berhasil menekuk Tottenham dengan skor 3-1. 3 gol Arsenal berhasil dilesakan oleh Emil Smith-Rowe, Pierre-Emerick Aubameyang, serta Bukayo Saka. Sementara Tottenham cuma bisa membalas 1 gol melalui Son Heung-min. Setelah pertandingan berakhir, sang pelatih Mikel Arteta mengatakan pendapatnya. Arteta menyebut kemenangan ini dipersembahkan untuk para pendukung setia The Gunners. Arsenal beruntung bisa mendaratkan Takehiro Tomiyasu di bursa transfer musim panas kemarin. Tomiyasu diboyong dari Bologna dengan mahar sebesar 18 juta euro. Bek kanan asal Jepang ini tiba-tiba menjelma menjadi benteng kokoh bagi skuad The Gunners. Selama Tomiyasu bermain, Arsenal bahkan belum mengalami kekalahan. Dilansir dari Squawka, Tomiyasu menjadi pemain Arsenal yang melakukan sentuhan terbanyak dengan 67 kali sentuhan. Selain itu, Tomiyasu juga memenangkan duel sebanyak 8 kali. Setelah menang telak atas Tottenham Hotspur kemarin, banyak pendukung Arsenal yang merayakannya. Gak terkecuali pembawa acara kenamaan Indonesia, Najwa Shihab. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Najwa merasa senang Arsenal bisa menang di laga Derby London Utara tersebut. Bahkan Najwa terlihat memakai jersey skuad The Gunners. Selain itu, Najwa juga memamerkan rambut barunya dan meminta netizen untuk nggak membulinya. Berita selanjutnya, Manchester City dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Christopher Nkunku. Nah, sementara itu dari MU, Ronaldo disebut bakal menjadi penendang utama. Manchester City dikabarkan ikut terjun dalam perburuan gelandang RB Leipzig yakni Christopher Nkunku. Pep Guardiola disebut tertarik untuk mendaratkannya ke Stadion Etihad. Nkunku sendiri merupakan pemain asli jebolan dari PSG. Dirinya pernah memperkuat Les Parisiens selama 4 tahun. Sementara itu di awal musim ini, Nkunku tampil apik di skuad di Rotan Bulan. Nkunku sudah mencetak 6 gol dari 8 pertandingan di berbagai kompetisi. Selain Manchester City, Liverpool juga dikabarkan berminat untuk mendapatkannya. Masa depan Bernardo Silva di Manchester City sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Gelandang asal Portugal ini lebih sering diberitakan bakal angkat kaki dari Etihad. Apalagi hengkangnya Bernardo Silva semakin berhembus kencang setelah Manchester City mendatangkan Jack Grealish. Di awal musim ini, Silva selalu dimainkan oleh sang pelatih Pep Guardiola. Mantan gelandang Benfica ini sudah bermain sebanyak 5 pertandingan Premier League. Walaupun menjadi andalan, Pep Guardiola ikhlas untuk melepaskan Bernardo. Pada laga menghadapi Aston Villa akhir pekan kemarin, Manchester United gagal mendulang 3 poin. The Red Devil dipaksa menyerah dengan skor tipis 1-0. Setan Merah sendiri berkesempatan mengubah keadaan melalui hadiah penalti. Tetapi sayang, Bruno Fernandes yang maju sebagai Algojo gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Akibat kegagalan tersebut, banyak yang meyakini kalau posisi Bruno sebagai Algojo bola mati akan diserahkan ke Cristiano Ronaldo. Pada bursa transfer musim panas mendatang beredar rumor terkait N'Golo Kante. Kabarnya Chelsea bakal siap untuk melepas gelandang andalannya tersebut. Walaupun menjadi pemain penting di skuad The Blues, manajemen klub disebut siap ditinggal oleh Kante. Kabarnya Real Madrid dan PSG siap memperebutkan Kante secara mati-matian. Tottenham Hotspur dilaporkan berminat untuk memboyong bintang Sampdoria, Mikkel Damsgaard. Pada musim panas kemarin, Damsgaard sering diberitakan bakal bergabung dengan Juventus.
Akan tetapi pelatih Sampdoria Roberto De Aversa enggan untuk melepas winger asal Denmark tersebut. Kini Damsgaard menarik perhatian Direktur Tottenham Fabio Paratici. Tetapi sayang Tottenham bakal gigit jari dalam perburuan Damsgaard karena Sampdoria enggan melepasnya pada musim panas mendatang. Presiden Real Madrid yaitu Florentino Perez masih ngebet dan optimis bisa mendatangkan Kylian Mbappe. Nah, sementara pemain anyar yaitu Camavinga menepati janjinya dengan membagikan 166 jersey. Pada bursa transfer musim panas mendatang, Presiden Real Madrid Florentino Perez optimis bisa mendatangkan bomber muda PSG yakni Kylian Mbappe. Sebelumnya di bursa transfer musim panas kemarin, El Real gagal untuk mendaratkan Mbappe ke Santiago Bernabeu. Padahal saat itu kedatangan Mbappe tinggal selangkah lagi. Selain itu, Los Blancos diklaim sanggup untuk mendaratkan Erling Haaland sekaligus. Hal ini bisa terjadi karena kondisi keuangan Real Madrid sedang bagus-bagusnya. Pada beberapa hari yang lalu, gelandang anyar Real Madrid Eduardo Camavinga berjanji akan membagikan 166 jersey Real Madrid kepada semua pegawai Rene. Kini Camavinga menepati janjinya dengan membagikan 166 jersey tersebut bertuliskan namanya. Saat itu banyak pegawai yang berfoto di Stadion Kebanggaan Rene Roazhon Park. Camavinga sendiri seakan gak lupa dengan klub yang telah membesarkan namanya tersebut. Apalagi Camavinga merupakan pemain asli jebolan Akademi Rene. Barcelona mencatatkan statistik di mana mereka lebih baik tanpa sang mega bintang Lionel Messi. Sementara mantan pemain mereka yaitu Antoine Griezmann belum mencetak gol untuk Atletico Madrid. Pada bursa transfer musim panas kemarin, Barcelona harus kehilangan pemain ikonik mereka yakni Lionel Messi. Banyak pihak yang bilang kalau Barcelona bakal terpuruk tanpa Messi. Menurut statistik, Barcelona melewati awal musim ini lebih baik dibanding musim lalu. Pasalnya pada 6 pertandingan awal, Blaugrana sudah mengumpulkan 12 poin. Gak cuma dari poin, produktivitas Barcelona juga diklaim lebih baik. Raksasa Katalan ini berhasil mengkoleksi 11 gol dari 6 pertandingan yang sudah dimainkan. Setelah menjalani musim yang kurang maksimal di Barcelona, Antoine Griezmann kini kembali ke pangkuan klub lamanya, yakni Atletico Madrid. Sebelum bergabung ke Barcelona, Griezmann selalu tampil ganas di lini serang Los Rojiblancos. Sayangnya penampilan ganas Griezmann gagal ia lanjutkan pada awal musim ini. Menurut laporan dari Sport Bible, Griezmann sudah mencatatkan 315 menit bermain di Atletico Madrid. Walaupun selalu menjadi andalan, Griezmann justru tampil tumpul di lini serang Los Rojiblancos. Berita selanjutnya guys, Inter Milan berencana untuk mengganti Samir Handanovic dengan mendatangkan kiper top Ajax Amsterdam yakni Andre Onana. Nah, beda halnya dengan Jose Mourinho yang menyalahkan wasit dan VAR setelah kalah dari Napoli. Juventus berencana melepas gelandang asal Wales mereka yakni Aaron Ramsey. Sebelumnya, gelandang berusia 30 tahun itu sering menempati bangku cadangan. Selain itu, Ramsey juga nggak masuk ke dalam skema pelatih Massimiliano Allegri. Bersumber dari Daily Mail, si nyonya tua bersiap untuk melepas Ramsey di jendela transfer musim dingin mendatang. Sementara itu, mantan gelandang Arsenal ini punya gaji yang cukup besar yakni 466.000 pounds per pekannya. Inter Milan berencana untuk mendatangkan penjaga gawang Ajax Amsterdam, Andre Onana. Kabarnya peluang Nerazzurri untuk menggait Onana terbuka cukup lebar. Alasannya karena kontrak Onana akan berakhir pada musim panas mendatang. Selain itu, Nerazzurri juga sedang mencari pengganti dari kiper utama mereka, Samir Handanovic. Pasalnya kontrak Handanovic cuma tersisa 1 musim saja. Sementara itu, untuk mendapatkan Onana, Inter Milan harus bersaing dengan Arsenal dan Olympique Lyon. Dalam laga bertajuk Derby Ibu Kota, AS Roma gagal meraih kemenangan di markas Napoli. Skuad Serigala Ibu Kota harus menyerah dengan skor tipis 3-2. 3 gol Lazio masing-masing dilesakan oleh Sergej Milinkovic, Pedro Rodriguez, dan Felipe Anderson.
Sementara 2 gol AS Roma dilesakan oleh Roger Ibanez dan Jordan Verretou. Setelah pertandingan berakhir, pelatih AS Roma Jose Mourinho merasa kecewa dengan kepemimpinan sang wasit. Gak cuma itu, pelatih asal Portugal ini juga menyalahkan kinerja VAR. Kylian Mbappé terlihat marah-marah karena nggak dioper oleh rekan setimnya Neymar. Nah, sementara Lionel Messi yang sudah pulih akan segera bermain lagi. PSG menang meyakinkan atas Montpellier di pekan ke-8 Ligue 1. Berlaga di Parc des Princes, Les Parisiens menekuk Montpellier dengan 2 gol tanpa balas. Di laga tersebut, bomber PSG Kylian Mbappé terlihat sedang marah-marah. Mbappé yang bermain selama 88 menit gagal menyumbangkan 1 gol pun di laga tersebut. Sementara baru 1 menit menggantikan dirinya, Julian Draxler langsung mencatatkan namanya di papan skor. Saat itu Draxler menceposkan gol melalui umpan matang Neymar. Mbappé terlihat kesal kepada Neymar, bahkan menyebutnya sebagai gelandangan. Alasannya karena Mbappé merasa Neymar enggan mengopernya. Lionel Messi dikabarkan siap bermain di Liga Champions menghadapi Manchester City. Sebelumnya Messi absen di 2 laga lanjutan Ligue 1 akibat cedera. Kabarnya mantan bintang Barcelona ini sudah fit dan siap untuk dimainkan di laga tersebut. Kabar ini disampaikan langsung oleh sang pelatih Mauricio Pochettino. Rencananya kedua tim bakal bentrok di laga big match pada dini hari nanti. Sering menghadapi rumor Erling Haaland bakal hengkang, CEO Borussia Dortmund muak. Nah, sementara kabar lainnya ada UEFA yang mencabut hukum 3 klub yang ikut ISL. Dalam beberapa musim terakhir, nama Erling Haaland selalu memenuhi berbagai headline pemberitaan. Pemain Borussia Dortmund ini sering diberitakan bakal hengkang dari sinyal Iduna Park. Hal ini membuat CEO Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke merasa muak. Dia menegaskan kalau di Borussen gak akan melepas Haaland. Walaupun menjadi incaran klub-klub raksasa, Haaland tetap setia bertahan di skuad di Borussen. Pada beberapa bulan yang lalu, publik sepak bola dihebohkan oleh kompetisi European Super League. Sebelumnya, kompetisi ini beranggotakan sebanyak 12 klub elit Eropa. Kini kompetisi tersebut cuma menyisakan Real Madrid, Barcelona, dan Juventus. Alasannya karena kompetisi ini nggak mendapat persetujuan dari UEFA. Bahkan UEFA berniat untuk memberikan hukuman kepada ketiga klub tersebut. Akan tetapi kabar terbaru menyebut UEFA baru saja mencabut tuntutan hukum kepada ketiganya. Terakhir di sepak bola tanah air, ada Timnas Indonesia Putri yang sukses menekuk Singapura. Selain itu, kabarnya Premier League akan menggelar pramusim di Indonesia. Wah, nggak sabar nih nontonnya. Pada laga kedua kualifikasi Piala Asia Grup C, Timnas Indonesia Putri lagi-lagi berhasil mengalahkan Singapura. Mereka kembali meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Skuad Garuda Pertiwi tampil perkasa sejak babak pertama dimulai. Hasilnya pada menit ke-31, Oktaviani Dwi Nurmalita berhasil membuka keunggulan. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada gol tambahan yang tercipta. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia Putri berhak lolos ke putaran final Piala Asia 2022. Persib Bandung gagal meraih kemenangan dalam laga Derby Jawa Barat di pekan kelima Liga 1. Bertanding di Stadion Wibawa Mukti, Maung Bandung ditahan imbang Persikabo dengan skor kacamata. Pada 10 menit pertandingan, Persikabo berhasil mendominasi laga lewat serangan dari sisi sayap. Bahkan di menit ke-15, Persikabo hampir mencetak gol melalui Ciro Alves. Tetapi sayang sepakan Ciro berhasil ditepis oleh Teja Paku Alam. Sampai peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal mencetak 1 gol pun. Hasil tersebut membuat Persib gagal memuncaki klasemen. Menurut pemberitaan dari media The Athletic, Premier League berencana untuk menggelar turnamen pramusim di luar negeri. Hal ini dibahas oleh pemegang saham Premier League di Hotel London. Media itu mengatakan kalau Premier League berpeluang menggelar turnamen pramusim di benua Asia. Bahkan Indonesia masuk sebagai kandidat negara Asia tersebut.
selain Indonesia, mereka juga berencana membuat turnamen di beberapa negara, mulai dari Amerika Serikat, China, India, dan juga Brazil. Jadi guys, kita masuk ke sesi baca-bacain komen kamu. Langsung yang pertama ini dari Satria Kesuma. Kemungkinan klub kesukaan Baris Kadila ini ada 3, kalau nggak Arsenal, PSG, Bayern Munchen. Alasannya ada di sini ya guys. Panjang. Ini sumpah ya datanya akurat banget dan kamu ada yang benar. Aku suka PSG, tapi banyak sih komen yang benar juga. Tapi ini udah mewakilkan ya kalau aku tuh suka PSG karena ada Neymar. Next ini dari Ezar Dilas. Saya fans setia Arsenal, mudah-mudahan dibacain. Wah, kalau fans Arsenal tuh pasti orangnya rata-rata setia. Ya nggak? Kamu setia nggak sih, Ezar? Nah, buat kamu yang mungkin komennya mau dibacain juga, atau mau curhat, atau mau sharing, kita open banget. Bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa!